Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini tanggal 17 Agustus 2020, bangsa Indonesia memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-75. Jadi kita sebagai bangsa yang eksis itu sudah merdeka sejak tahun 45, sehingga pada hari ini diperingati dengan peringatan yang cukup meriah sekalipun di tengah-tengah kondisi yang kurang mendukung. Tidak mengurangi rasa nasionalisme kita, tidak mengurangi kebahagiaan kita tetap memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia merdeka itu hasil dari perjuangan yang luar biasa para pahlawan kita. Sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamirkan diri sebagai bangsa yang merdeka terlepas dari penjajah. Ya, jadi bangsa Indonesia secara sengaja melepaskan diri dari penjajahan, memasuki situasi menjadi bangsa yang merdeka. Bukan berarti merdeka yang tidak punya tujuan, tetapi justru melepaskan diri dari satu otoritas penjajah, berpindah pada otoritas, yakni pada kedaulatan diri sendiri, dengan membuat batasan-batasan, rambu-rambu yang disepakati bersama untuk ditaati, yaitu Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai dasar semua sumber hukum, Pancasila sebagai gaya hidup bangsa Indonesia, dan kita berada di dalam bentuk negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang di dalam bingkainya kita memiliki dasar, yaitu konstitusi kita yang disebut Undang-Undang Dasar 1945. Ya, arti kemerdekaan adalah secara sadar kita memindahkan kedaulatan kita dari pihak lain kepada kedaulatan yang kita atur sendiri. Itulah makna merdeka. Kita tidak bisa merdeka dalam arti tidak berada di dalam suatu kedaulatan atau otoritas. Namun ketika kita merdeka, kita tetap menetapkan batas-batas sebagai suatu kesepakatan bersama, suatu yang harus kita anggap sebagai otoritas yang harus kita taati. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan belajar makna dari yang disebut merdeka. Oleh karena itu, mengawali ibadah khotbah pada hari ini, saya menyampaikan salam merdeka, merdeka, merdeka. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar tentang merdeka atau kemerdekaan menurut Alkitab. Banyak ditulis baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Oleh karena itu kita ambil salah satu saja, yaitu dari kitab Roma, khususnya pasal 6 ayat 15 sampai dengan 23. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya adalah 2 macam perhambaan. Roma 6 ayat 15 sampai dengan 23, demikian firman Tuhan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak.
Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang dengan segenap hati mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sesudahnya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh berita pada hari ini adalah berita yang membuat kita sukacita. Karena di tengah-tengah kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan negara kita, kita juga diingatkan bahwa sesungguhnya kita ini orang yang merdeka secara rohani. Sebagai manusia kita merdeka seutuhnya. Bukan hanya sebagai bangsa, tapi sebagai pribadi kita ini sudah dimerdekakan dengan kemerdekaan yang sesungguhnya. Karena apa? Karena kita punya Allah yang Maha Kasih. Allah yang mengambil inisiatif untuk mendesain sebuah keselamatan supaya kita yang di dalam belenggu hukum Taurat dipindahkan, diperjuangkan supaya kita masuk di dalam kasih karunia Allah. Kita yang telah menjadi hamba dosa dipindahkan menjadi hamba Allah. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sehingga orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah desain keselamatan yang Tuhan sediakan kepada seluruh manusia yang ada di bumi ini. Hal itu terjadi karena Allah tahu bahwa tidak ada jalan lain untuk memindahkan manusia yang telah berdosa, memindahkan manusia di bawah cengkraman dosa, memindahkan manusia yang menjadi hamba dosa untuk berubah status menjadi hamba Allah. Oleh karena itu, oleh kasih-Nya, Tuhan Yesus Kristus mau menjadi penebus dosa, menjadi juru selamat kita semua. Dan kita yang percaya akan penebusan karya Tuhan Yesus Kristus ini, kita menerimanya, kita menjadi percaya, maka kita
sudah ditebus dan dipindahkan statusnya dari hamba dosa menjadi hamba Allah. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat Yohanes 8 ayat 30 sampai dengan 36, demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham yang tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun akan benar-benar merdeka." Kita sambung ayat 30 sampai dengan 36. Di sini dikatakan bahwa orang-orang yang telah percaya akan keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka orang itu dimerdekakan, dipindahkan statusnya dari hamba dosa menjadi hamba Allah. Karena sesungguhnya setiap orang yang berdosa itu hamba dosa. Dan ketika menerima pengampunan dosa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, maka orang itu benar-benar merdeka. Semua kesalahannya sudah diampuni. Semua dosa-dosanya sudah ditebus, dibayar lunas oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Dan orang yang dibelenggu oleh dosa ini benar-benar telah dimerdekakan menjadi orang yang benar, bukan orang yang salah. Menjadi orang yang benar adalah menjadi orang yang merdeka di dalam pengertian kemerdekaan yang sejati. Oleh karena itu, di tengah-tengah hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang membahagiakan ini, kita menjadi orang Indonesia yang paling berbahagia. Karena kita tahu saat ini kita bukan lagi hamba dosa, tetapi kita adalah hamba Allah. Yang paling penting dari setiap kita ketika kita mensyukuri bahwa kita sudah menjadi bangsa yang merdeka adalah ada satu pertanyaan begini. Bagaimana caranya kita mengisi kemerdekaan itu? Apa respons bangsa Indonesia setelah menerima kemerdekaan? Itu juga yang menjadi pertanyaan kita. Apa sih sikap atau respons kita yang benar ketika kita sudah menjadi orang-orang yang merdeka? Pada kesempatan ini kita akan belajar dari seorang perempuan yang ada di Perjanjian Lama, dan kita sambung dengan seorang perempuan yang ada di Perjanjian Baru. Perempuan di Perjanjian Lama kita kenal dengan nama Rut. Dicatat dalam Alkitab Perjanjian Lama, kitab Rut. Kita akan baca khususnya di Rut ayat 3, Rut pasal 3, maaf. Rut pasal 3 ayat 6 sampai dengan 9.
Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan, dan dilakukannya lah tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam, disingkapkannya lah selimut dari kaki Boas, dan berbaringlah ia di situ. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut terjagalah orang itu, yaitu Boas, lalu meraba-raba di sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah Boas, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Dalam kisah ini diceritakan bahwa Boas itu menjadi penebus dari Rut untuk menegakkan nama keluarganya. Karena apa? Karena Boas memiliki saudara yang dulu menjadi suaminya Rut. Setelah mati, maka peraturannya adalah harus ada saudaranya yang menebus. Jadi dengan kehadiran Rut dan posisi Boas yang menjadi penebus, maka kehidupan Rut yang semula tidak ada harapan, dia telah ditebus menjadi keluarga Boas, ditebus menjadi istri Boas. Keluarganya telah diselamatkan. Ini adalah gambaran tentang Tuhan Yesus dan kita. Boas adalah penyelamat keluarga, dan Tuhan Yesus adalah penyelamat dunia, penyelamat kita. Boas telah menebus Rut, demikian juga Tuhan Yesus telah menebus kita. Responsnya Rut adalah respon yang luar biasa, yaitu dia mau menyerahkan dirinya kepada Boas dengan cara dia membaringkan dirinya di kaki Boas. Itu sebagai tanda penundukan, itu sebagai tanda penyerahan diri, itu sebagai tanda berserah, menyerahkan dirinya, mau taat, mau ikut dengan setia. Mestinya respons kita juga seperti yang dilakukan Rut, yaitu kita mau menyerahkan diri, menundukkan diri kepada Sang Penebus kita, Sang Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Perempuan kedua di mana kita bisa belajar pada saat ini tercatat di dalam kitab Lukas, khususnya Lukas 7 ayat 36 sampai dengan 38. Demikian firman Tuhan. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Perjanjian Baru dicatat peristiwa ada seorang perempuan yang berdosa. Ketika dia mendengar kabar tentang Tuhan Yesus, maka ia datang untuk menyerahkan dirinya. Caranya adalah merendahkan diri serendah-rendahnya, datang di bawah kaki Tuhan Yesus.
Apa yang dilakukan? Menyatakan isi hatinya. Tidak melalui kata-kata, tapi melalui air matanya. Di dalam tangis pedihnya, karena mengakui akan dosa-dosanya. Melihat hidupnya yang begitu kotor, hidupnya begitu jahat. Perempuan ini menangis. Tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Air mata yang menetes di kaki Tuhan Yesus dilap dengan rambutnya. Bahkan sesudah itu perempuan berdosa ini meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak wangi yang sudah dia persiapkan. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pelajaran yang bisa kita petik dari kedua perempuan itu yang pertama, supaya kita benar-benar dimerdekakan, kita yang sudah menerima pengampunan dosa ini harus memiliki sikap yang benar, mengisi kemerdekaan dengan benar, yaitu yang pertama, kita datang kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan dengan tersungkur di bawah Tuhan. Kita tersungkur di kakinya Tuhan. Kita nyatakan permintaan ampun atas dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, keburukan-keburukan kita, kebusukan-kebusukan kita, kejahatan-kejahatan kita, pelanggaran-pelanggaran kita. Kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Sang Juru Selamat. Kita minta ampun, kita minta ditebus. Dan Tuhan pasti mengampuni semua dosa kita. Tuhan pasti menebus kita dari hukuman dosa yang semestinya kita terima. Yang kedua, komitmen kita untuk berserah, komitmen kita untuk menyerahkan diri itu harus permanen. Ditandai dengan dua hal. Taat dan setia. Ketaatan ini menjadi kunci yang utama sebagai syarat, sebagai tanda kita berserah. Karena tidak ada penyerahan, tidak ada keberserahan kita kepada Tuhan kalau kita tidak taat akan yang Tuhan maui. Bahkan Tuhan Yesus memberi contoh bahwa Tuhan Yesus pun taat kepada kehendak Bapa yang di surga. Tuhan Yesus taat kepada Bapanya, taat sampai mati. Demi kita semua. Yang kedua, kita mengikut Yesus dengan setia. Kesetiaan ini menjadi kata yang penting karena kita harus betul-betul memiliki komitmen yang kuat untuk mengikut Tuhan Yesus terus-menerus. Bukan hanya sekedar menjadi follower, tapi menjadi muridnya, menjadi sahabatnya, menjadi anaknya. Dan status itu kita pertahankan, kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Ya, kita isi kemerdekaan diri kita dengan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Artinya, kita taat akan pimpinan Tuhan, kita setia mengiring jalan Tuhan. Kembali pada Roma 6, khususnya ayat 20. Roma 6, ayat 22 sampai dengan 23. Demikian firman Tuhan, kita baca ulang sebagai penutup. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal
dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mengisi kemerdekaan kita, kita mempunyai tujuan. Kita memiliki tujuan yang pasti. Kita memiliki status yang pasti, yaitu sebagai anak-anak Allah yang memiliki kerajaan surga, sebagai anak-anak Allah yang memiliki kehidupan yang kekal bersama Tuhan Yesus di surga. Mari kita pastikan hidup kita berserah kepada Tuhan dengan ciri-ciri taat dan setia. Karena status kita sudah pasti, yaitu sebagai anak-anak Allah yang memiliki rumah di surga. Pada saatnya kita kembali kepada Tuhan Yesus yang ada di surga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seluruh khotbah saya ini kalau diringkas menjadi beberapa kata, itu tepat sekali digambarkan melalui lagu berikut ini yang akan kita dengarkan dan akan kita nyanyikan bersama-sama. Seperti wanita yang mengurapinya. Seperti wanita mengurapinya, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Silakan berdiri, kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka! Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu.